Elevation tahun 2024 mengisahkan dunia yang hancur setelah makhluk misterius bernama Reapers muncul dan memusnahkan hampir seluruh manusia. Para penyintas bertahan hidup di dataran tinggi yang aman dari serangan. Meski begitu, seorang ayah tunggal beranak satu harus rela mempertaruhkan nyawa menuruni gunung untuk mendapatkan oksigen yang sangat dibutuhkan demi kesembuhan penyakit anaknya. Ditemani dua teman yang setia, mereka menghadapi ancaman mematikan sekaligus mengungkap kunci untuk melawan teror yang mengintai umat hingga saat ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah dimulai dengan tayangan berita heboh tentang fenomena paling mengguncang dunia tahun 2024. Di sejumlah negara muncul lubang misterius bernama Black Hole. Dari dalamnya muncul makhluk mengerikan yang disebut Reapers. Dalam waktu kurang dari sebulan, Reapers berhasil melenyapkan 95% populasi manusia. Anehnya, mereka hanya bisa bergerak di wilayah yang berada di bawah 8.000 kaki di atas permukaan laut. 3 tahun setelah serangan Reapers, sisa 5% umat manusia bertahan hidup di dataran tinggi, di atas 8.000 kaki dari permukaan laut, satu-satunya tempat aman dari ancaman mematikan itu. Tak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir, tapi manusia terus berjuang meski harapan kian tipis. Di tengah keheningan pengungsian, seorang anak bernama Hunter nekat meninggalkan zona aman. Bosan dengan hidup yang serba terbatas, ia melangkah keluar mencari pengalaman baru, sekaligus mengenang dunia yang telah hancur. Tak butuh waktu lama bagi Reapers untuk muncul secepat kilat di dekat zona rawan, tempat manusia bertahan. Panik dan menyesali kenekatannya, Hunter segera berlari pulang. Beruntung, dengan kecepatan khas anak-anak, ia berhasil lolos dan masuk kembali ke zona aman. Nafasnya tersenggal, tubuh gemetar, tapi hatinya penuh syukur. Ia masih hidup, tidak bernasib sama seperti mereka yang telah menjadi korban. Pada ketinggian 8.460 kaki dari permukaan laut, berdiri sebuah pemukiman pengungsian yang dihuni oleh sisa 5% populasi manusia. Sekitar 193 jiwa yang bertahan di tengah suhu ekstrim dan kondisi yang tak biasa. Di sana, Hunter menceritakan pengalamannya kepada sang ayah, Will, tanpa menyembunyikan apapun. Ia juga meminta maaf karena telah membangkang peringatan ayahnya untuk menjauh dari zona rawan. And you said most of the monsters are sleeping again. They're on the oxygen every night. Sejujurnya, Will tahu maksud Hunter nekat ke lokasi kejadian karena rindu pada ibunya yang telah meninggal 2 tahun lalu akibat serangan Reapers. Setelah pulang, Will melihat tetangganya, Nina, seorang peneliti, sedang sibuk bereksperimen. Nina menggunakan sisik Reapers sebagai bahan uji untuk mencari cara melawan makhluk itu. Sayangnya, tubuh Reapers sangat kuat, bahkan bom balistik pun tak akan mampu mengalahkannya. Malam harinya, Hunter mendadak kejang-kejang karena asmanya kambuh. Karena panik, Will segera mengambil tabung oksigen untuk menenangkan kondisi anaknya. Setelah beberapa saat, Hunter akhirnya bisa tidur kembali. Namun kekhawatiran baru muncul, persediaan obat sangatlah terbatas. Jika ingin isi ulang, Will harus turun ke zona rawan dan mengambilnya di rumah sakit terdekat. Okay, buddy. I'm here. Take it easy. Agar warga tak khawatir, Will memilih menyimpan rahasia itu. Aktivitas setiap hari tetap berjalan, mulai dari mancing ikan lele dan bertani kentang di kebun belakang. Hasilnya menjadi sumber ekonomi keluarga yang mereka tukar secara barter dengan kebutuhan di toko. And you want my last box of mac and cheese. I have these to trade. It's not much, but... Malam itu, asmanya Hunter kambuh lagi, membuat Will panik.
ia memberikan obat asma terakhir, tapi kejang belumlah reda. Setelah berpikir keras, Will menyuntikkan obat penenang dan akhirnya Hunter mulai tenang. Tanpa pilihan lain, Will harus segera turun ke zona rawan untuk mencari persediaan obat di rumah sakit terdekat. Delta Zone, I have to give you a shot. Will meminta Nina menemaninya mencari obat karena Nina adalah peneliti yang mencoba melawan Reapers. Namun Nina menolak, merasa eksperimennya belum berhasil. Kesal dengan penolakan, Will mengungkit masa lalu bahwa Nina masih berutang budi atas kematian istrinya yang dulu adalah sahabat Nina. Serangan Reapers menewaskan semuanya dan menyisakan Nina sendirian. Nina akhirnya setuju membantu meski hasilnya belum pasti. Will menitipkan anaknya pada tetangga dan memohon agar dijaga dengan baik. Ia lalu menuju gudang senjata umum yang disiapkan untuk keselamatan bersama. Saat hendak berangkat, temannya, Katie, memergokinya dan meminta ikut. Awalnya Will menolak, takut semakin banyak orang justru akan berbahaya. Tapi Katie bersikeras karena ini perjuangan bersama melawan Reapers. Here? Katie, what are you doing? Going with you. No, you're not. Not asking permission, Will. You can't go out there alone. Berbekal kompas ciptaan Nina yang mampu mendeteksi Reapers hingga 800 meter, mereka siap menghadapi bahaya. Nina menjelaskan bahwa medan magnet kuat pada tubuh Reapers membuat alat ini efektif untuk misi mereka. Tak jauh keluar zona rawan, mereka menemukan bangkai mobil tentara dari serangan 3 tahun lalu yang menyimpan kenangan pahit. Ketegangan muncul saat Katie menolak beristirahat, sementara Nina ingin memeriksa sisi Reapers yang ditemukan untuk penelitian. Beruntung, Will berhasil menenangkan suasana dan perjalanan pun berlanjut. You remember that? Stop it! Menariknya, mereka terkejut menemukan banyak hewan yang masih hidup, menandakan Reapers hanya memburu manusia, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Saat tiba di area kereta gantung terbengkalai, alat deteksi kompas Nina memperingatkan bahwa Reapers semakin mendekat dengan kecepatan luar biasa. Katie yang panik terpencar dan berlari ke zona aman yang masih amatlah jauh. Sementara Will dan Nina memilih menaiki kereta gantung yang masih berfungsi, berharap menghindari serangan. Pertarungan sengit pecah ketika Katie melepaskan bazooka peledak, tapi tubuh Reapers tetap tak berpengaruh. Panik dikejar, Katie memanjat tiang kereta gantung untuk menyusul Will dan Nina yang sudah di atas. Mereka sempat menembak, tapi peluru segera habis. Saat hampir di zona aman, Reapers merusak tali penghubung kereta gantung, membuat mereka terjatuh bersama. Malam itu, mereka tiba di zona aman terdekat dan bermalam di sebuah rumah terbengkalai. Sambil makan malam dari persediaan yang ada, mereka berdiskusi tentang fakta baru. Aneh rasanya jika Reapers hanya memburu manusia, sementara hewan lain dibiarkan hidup. Apalagi operasi mereka hanya sampai ketinggian 8.000 kaki, seolah ada kekuatan lain yang mengatur. Maybe the Reapers are judgment for mankind's sins. For eating God's apple, then clear-cutting the Garden of Eden. Katie berteori bahwa Reapers adalah makhluk yang dikirim Tuhan untuk memusnahkan dunia. Nina berbeda pendapat, menduga Reapers adalah alien yang sengaja dikirim menguasai bumi. Will tak setuju dengan keduanya. Ia percaya bahwa Reapers mungkin program rahasia elit global untuk mengendalikan populasi manusia dengan tujuan yang tak diketahui. No one's had a chance to study them. You study something long enough, you can figure out how to kill it. If it doesn't kill you first. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju terowongan bekas tambang yang menurut Will masih aman karena berada di zona aman. Namun Nina tetap waspada, takut ada bahaya yang tak terduga di dalamnya. Dengan modal senter dan helm penambang, mereka nekat masuk, tak ingin rasa penasaran terhenti begitu saja. Why are you so worried? They come from underground, Will. They're built for it. We're not. They can see in the dark. They detect the... Perjalanan terhenti saat mereka menemukan jalur yang disegel. Setelah mencari, mereka menemukan terowongan ke bawah yang melewati batas aman. Will mencoba meyakinkan mereka
Tapi tak lama setelah turun, Reapers tiba-tiba muncul di terowongan, mengejutkan mereka. Ketiganya bersembunyi di lorong terowongan sambil menahan napas. Nina menjelaskan bahwa Reapers mendeteksi manusia lewat karbon dioksida dari napas mereka menggunakan sengatan kalajengkingnya. Namun menahan napas terlalu lama membuat mereka kehabisan tenaga dan ketahuan. Terjadi kejar-kejaran dan Katie mengorbankan diri agar Will dan Nina bisa selamat melanjutkan misi. Setelah keluar dari terowongan, mereka kembali ke zona aman dan bermalam di sebuah rumah dengan mobil terbengkalai. Nina mengajak berdiskusi soal sisik Reapers yang dilapisi medan magnet listrik membuatnya kebal serangan. Ia percaya dengan bahan magnesium oksida yang dilapiskan pada peluru mortir, mereka bisa melawan Reapers. Cara ini juga lebih praktis sehingga manusia tak perlu takut turun ke dataran rendah, tempat tinggal mereka aslinya. That's what you've been working on all this time? Literally a magic bullet. It's not magic. Menggunakan mobil yang ditemukan, Will dan Nina bergegas ke rumah sakit. Setibanya di sana, mereka segera mencari persediaan obat. Saat hampir selesai, Reapers tiba-tiba menyerang. Nina memanfaatkan kesempatan dengan menembak tabung kimia berisi magnesium oksida yang membuat Reapers tewas seketika. Will memanfaatkan kesempatan dengan menembak tabung kimia berisi magnesium oksida yang membuat Reapers tewas seketika. Kejadian itu memperkuat dugaan Nina bahwa bahan itulah kelemahan Reapers sesungguhnya. Untuk bisa mendapatkan magnesium oksida cair lebih banyak, Will dan Nina harus ke laboratorium Nina yang tak jauh dari rumah sakit. Mereka segera berangkat karena menurut kompas ciptaan Nina, mereka hanya punya waktu 5 menit sebelum Reapers tiba menyerang. Daripada membantu, Will justru mengingatkan Nina akan tragedi keluarganya yang jadi korban Reapers. Nina pun sedih dan kehilangan fokus saat mencari magnesium oksida. Meski begitu, ia tetap mencoba meracik peluru berlapis magnesium. Saat diuji dengan menembak sisik Reapers, hasilnya nihil, membuat Nina kecewa. Nina tak mau menyerah, lalu mencari bahan campuran lain, yakni kobalt. Harapan mulai muncul, karena kali ini terasa berhasil. Sementara itu, Reapers juga semakin mendekat. Nina menyuruh Will pulang ke zona aman meninggalkannya. Will sempat menolak, tapi setelah Nina menjelaskan misi utama mereka adalah menyelamatkan Hunter dengan obat, Will pun setuju dan pergi, meninggalkan nasib Nina yang tak pasti. Will kalut dan sedih meninggalkan Nina. Karena terganggu pikirannya, ia tak sadar ban mobilnya selip dan bocor. Bahaya bertambah saat Reapers mengejar. Mobilnya terguling setelah menabrak batu. Hampir pasrah di ambang kematian. Sesuatu yang tak terduga terjadi dan menyelamatkan nyawanya. Ternyata Nina sudah lebih dulu tiba di zona aman. Berkat peluru ciptaannya, ia berhasil menghancurkan Reapers berkeping-keping. Saat memeriksa bangkai, mereka menemukan Reapers ternyata hanyalah robot. Dugaan muncul bahwa Reapers adalah utusan alien yang ditugaskan memusnahkan manusia di bumi. Itulah sebabnya mereka selalu ada di bawah 8.000 kaki karena memang sudah diprogram seperti itu. Berita penemuan solusi Will dan Nina segera tersebar ke seluruh dunia. Peluru ciptaan Nina juga diproduksi massal sebagai pelindungan bagi manusia. Tak lagi takut, bendera perlawanan dikibarkan, menandai bangkitnya semangat melawan Reapers. Beberapa hari kemudian, sebuah meteor jatuh ke bumi. Mereka curiga ini ancaman baru dari alien yang ingin memusnahkan manusia. Namun misteri sesungguhnya adalah siapa dalang di balik semua ini, alien atau kekuatan lain yang lebih mengerikan.
Yang pasti, manusia akan terus berjuang demi kedamaian bumi, apapun tantangannya. Tamat, itulah akhir dari film Elevation tahun 2024. Secara keseluruhan, film ini menyampaikan pesan tentang pentingnya cinta, pengorbanan, ilmu pengetahuan, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan besar. Meskipun menghadapi kehancuran, harapan dan ketahanan manusia akan tetap bersinar jika mereka bekerja sama. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!